Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya pada malam hari ini kita masih dalam lindungan berkat dan kasih-Nya, sehingga kita bisa mengikuti ibadah Rebon malam ini 23 September 2020 dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun langkah kehidupan kami, aktivitas kami, hari lepas hari. Itu semua bukan kekuatan kami semua, tetapi anugerah dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, sehingga apa yang kami sampaikan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kupersiapkan jiwa, hati, dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Rebon pada malam hari ini, meskipun kita masih online, kita tetap melakukan ibadah Rebon. Dan pada malam hari ini dinyatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari bacaan firman tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu merombak, ada waktu membangun. Kemudian ada waktu untung, juga ada waktu rugi, dan ada waktu-waktu yang lainnya. Ada beberapa fakta tentang waktu. Yang pertama, waktu itu dipakai atau tidak dipakai pasti akan terus berlalu dan akhirnya lama-lama akan menjadi habis. Satu hari ada 24 jam, dipakai atau tidak dipakai, entah hanya dipakai tidur, dipakai bekerja, ataupun dipakai aktivitas yang lain. Waktu akan habis dan lenyap. Yang kedua, bagaimanapun keadaan kita, baik sedih atau bahagia, waktu tidak akan menunggu kita. Waktu akan tetap berjalan. Seperti contoh, ditinggal orang yang terkasih, kemudian patah hati, kecewa. Kalau kita tidak segera move on, maka kita akan tertinggal oleh waktu, dan waktu tidak akan menunggu kita. Yang ketiga, waktu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan setiap hari. Tetapi sangat banyak juga yang disia-siakan. Kita hidup di dunia butuh waktu. Tetapi mengapa banyak yang menyia-nyiakan? Jika memilih waktu untuk menyelesaikan tugas, maka tugas pun juga akan selesai. Tetapi jika Anda memilih menunda-nunda pekerjaan dan menyia-nyiakan waktu, maka tugas pun tidak akan selesai dan waktu tidak pernah terulang kembali. Yang keempat, time is money, atau waktu adalah uang. Ketika kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kita, yaitu uang. Jangan sia-siakan waktu, karena kalau kita dapat mempergunakan sebaik-baiknya, akan menghasilkan uang untuk kehidupan kita. Memang ada orang bilang, uang adalah segala-galanya. Contoh, ke toilet saja kita pakai uang. Tetapi uang juga bukan segala-galanya. Karena kalau kita mati nanti tidak akan membawa uang. Kemudian yang kelima, waktu tidak bisa diputar kembali. Makanya ada orang berkata, jika seandainya waktu bisa diputar kembali 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, kita akan belajar sungguh-sungguh. Kita pakai masa muda kita, sekolah yang benar, kerja yang benar. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Dan ketika kita menyadari bahwa waktu tidak bisa berputar, maka akhirnya akan menjadi sebuah penyesalan. Dalam hidup ada dua, yakni takdir dan nasib. Takdir adalah keputusan Tuhan dan tidak dapat dirubah. Sedangkan nasib, kita atau manusia sendiri yang membuat. Karena Tuhan sudah merancangkan kebahagiaan damai sejahtera bagi umat-Nya. Kita kembali ke waktu lagi. Jika sebuah perencanaan ketemu dengan waktu yang tepat, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi jika perencanaan dengan waktu yang tidak tepat, maka hasilnya juga kurang maksimal. Karena perencanaan adalah penting. Karena kita tidak pernah tahu kapan akan datang, tetapi semua hanya Tuhan yang menentukan. Semua itu ada waktunya. Allah melakukan hal itu karena manusia
tidak bisa menyelami apa yang Tuhan rencanakan. Yang keenam, waktu adalah misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan, masih ada orang-orang yang membuat rencana hari ini, ternyata nanti malam dipanggil Tuhan. Akhirnya, sia-sialah jerih payah membuat perencanaan yang baik itu. Sertakan Tuhan dalam membuat rencana itu. Kita orang beriman boleh membuat rencana, tetapi jangan muluk-muluk. Karena kita manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Contoh, seperti gempa bumi di Palu, Sulawesi beberapa waktu yang lalu. Adakah satu orang yang curiga akan terjadi bencana itu? Bahkan 5 menit ke depan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kita semua tidak pernah tahu akan apa yang terjadi nanti. Kita hidup seperti biasa, sepertinya tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi tiba-tiba Tuhan mendatangkan bencana yang sangat dahsyat. Seperti yang melanda di dunia ini sekarang, yakni wabah penyakit seperti virus corona yang sudah merajalela merambah dunia. Bahkan khususnya di kota Sragen, kenaikan angka positif mendahsyat, sangatlah tinggi. Kita semua sangatlah prihatin. Maka dari itu, kita sudah membuat rencana yang luar biasa. Akhirnya, rencana tadi banyak yang tertunda, bahkan rencana tadi banyak yang batal. Kita menyadari bahwa kita ini rapuh, tidak punya apa-apa. Kita boleh berencana, kita boleh mempunyai rencana yang hebat. Tetapi kita ingat, Alkitab berkata, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Seperti pada ayat yang ke-14, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Aku tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh mempunyai rencana. Kita boleh berusaha melakukan sesuatu. Kita boleh menanam. Kita boleh mencabut, kita boleh menuai, tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, kalau kita semua mengerti akan kebenaran ini, jika sesuatu akan menimpa kita, maka kita tidak akan terlalu kecewa, karena Tuhan turut serta dalam perkara ini. Ada saat untung, ada saat untuk rugi, karena manusia hidup butuh keseimbangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sesekali kita ini menangis? Agar hidup kita seimbang. Artinya, ketika kita takut akan Tuhan, kita tahu waktu kita menangis, Tuhan ada di sana. Waktu kita tertawa, Tuhan juga ada di sana. Mengapa ada tangis dan ada tawa? Karena emosi manusia perlu keseimbangan. Kalau kita bahagia terus, kita akan lupa diri. Lalu Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita ingat bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, atas waktu kita di dunia ini. Kita diberikan waktu dan kesempatan dalam hidup kita ini, dan waktu kita sangatlah singkat. Maka berbuatlah sesuatu dalam hidup ini. Berbuatlah hidup ini agar menjadi berkat selama kita masih kuat. Jangan sampai kita tidak berdaya lagi baru menyesal. Jadilah berkat bagi orang di sekeliling.
Jika menjadi suami, jadilah suami yang bisa menjadi berkat bagi keluarga. Jika menjadi ibu, jadilah ibu yang menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Hidup menjadi berkat bagi orang lain ketika kita hidup takut akan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu. Kau izinkan kami pada malam hari ini untuk bersekutu denganmu. Dan telah Kau ajarkan kami untuk selalu memanfaatkan waktu yang telah Kau berikan dengan sebaik-baiknya, selagi kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan Kau ajarkan kami untuk selalu berhikmat dan berterima kasih atas anugerah yang telah Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Mampukan kami untuk menghadapi berbagai permasalahan di dalam hidup kami. Dan hanya Tuhanlah yang selalu kami hadirkan untuk menopang dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika banyak salah dan dosa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan marilah kita menyanyikan lagu Indah pada Waktunya. Sambil mencucurkan air